oleh kerana itu, saya buat research sendiri tentang produk ini. Apa perbedaannya? Nampak macam biasa, dia jenis krim, lihat krim kan, putih, tapi tidak ada foam. Di sini bilang foam cleanser tapi tidak ada foam. Jadi kita pun tidak tahu. Basuh sahaja, apa berlaku? Nampak macam minyak. Tidak ada foam. Lepas itu saya cuba campur dengan air. Okey, saya basahkan tangan dengan air. Tengok dengan ini saya cakap tak ada apa feeling. Tapi selepas tu bila saya lihat video, okey, biar saya cuci tangan sekejap Selepas saya lihat video dekat Atomy, apa tu foam cleanser, dan saya nampak, ada satu video di mana kita pakai foam cleanser. Okey, saya buat sekali lagi. Tadi fail, sudah gagal. Sekarang saya pakai sekali lagi, dikit saja. Ini dikit saja. Apa kita perlu buat? Kita perlu basahkan dengan titik air. Tengok tangan saya. Gini. Sekejap sahaja. Apa berlaku? Aduh. Dengan detik air sudah jadi. Ada foam. Tadi saya pakai dikit sahaja. Tengok banyaknya foam. Dengan ini kita cuci wajar, bilas dengan air. Selepas lap sahaja apa berlaku? Feeling dia macam wajah isteri saya. Licin. Ya, dan saya akan ada satu feeling mirip wajah dia tidak terlalu kering. Biasanya bila kita pakai sabun biasa, selepas cuci, memang macam bersih. Tapi apa berlaku? Feeling macam wajah itu terlalu kering. Benar? Dia akan tertarik. Tapi dengan foam cleanser, nggak ada feeling itu. Lagipun, dia wangi juga. Dan bila saya pakai, tadi lihat, saya pakai sedikit saja. Untuk menghabiskan foam cleanser ini, isteri saya dan satu anak lagi pakai pagi dan malam, pakai 5 bulan baru habis. Berapa ni? 150 ml. Aduh, berapa harga dia? Okey, kalau anda lihat di website Indonesia, kalau satu set evening care baru 500,000. Dia mempunyai 13,000 PV, point value. Dan ini sahaja foam cleanser. Satu baru 125,000, bukan 124,000. PV dia 3,000. Aduh, bagusnya. Kalau kita bisa pakai ini, coba, dan feeling dia, rasanya bagus. Kalau saya recommend ini kepada teman-teman saya, mereka akan join atau tidak? Ya, dia fikir sendiri. Apa yang penting di dalam sini ada beta-glucan. Satu komponen yang ditapai supaya kita boleh dapatkan khasiat dari nutrien dari beras. Ya, dengan itu kita boleh mempunyai molekul-molekul nano yang halus sekali supaya ia boleh membersihkan liang-liang roma kita. Ya, ini memang harus coba. Okey, sharing saya hari ini sampai sini sahaja. Bye. Selamat sore. Saya punya bahasa okey sahaja. Okay, ya. So, hari ini saya nak cerita pasal produk yang pertama saya cuba dari Atomy ialah Scalp Care Shampoo. Saya sendiri ada masalah ketombe. Jadi, senang kata, so saya selalu nak cari produk yang boleh tolong saya membaikikan saya punya
condition. So macam mana saya dapat tahu yang ini scalp care ialah dari saya punya jiran. Imin ialah jiran saya. So Imin yang memberi tahu yang ada ini satu brand called Atomy. So yang pada masa itu saya nak cari itu shampoo yang boleh tolong. Jadi saya pun pergi aplikasi, pergi website, tengok kerana saya pun suka shopping kan. Biasa wanita pun suka pergi shopping. So saya pergi website, saya jumpa yang ini scalp care. Jadi saya pun tengok dia punya bahan dan sudah tengok dia punya ingredient, saya pun beli. So apa yang terjadi kepada saya ialah selepas saya pakai ini shampoo dengan conditionernya. So selepas saya ingat selepas 10 hari macam tu. So satu hari saya mengambil itu mobil pergi kerja dan itu dekat traffic jam. So saya pun macam buatkan rambut and then biasa saya pakai itu seluar hitam. So ketombe biasa ada satu flick yang jatuh kan jika kami buat itu rambut kan. So yang pada masa itu saya ternampak kenapa saya punya seluar bersih saja, tak ada itu flick. So saya pun terkejut. Saya membayangkan apa yang beza saya buat. So saya recall saya baru pakai yang ini shampoo. So pada masa itu saya pun tak not believe lah, tak percaya. So saya buat satu lagi banyak kuat. Satu lagi saya buat banyak kuat. And then memang betul. Memang tak ada keluar itu flick. So daripada masa itu, saya pun banyak suka kerana dia really ada kesan untuk improvekan, membaikikan saya punya masalah. So macam itulah saya yang starting saya yang starting yang ini pakai Atomy produk banyak lagi. So yang ini produk kan saya tunjukkan. So ini scalp care set, boleh nampak. Scalp care set memang dia ada satu shampoo dengan conditioner, and then dia punya content memang banyak besar. Dia botol besar. So ini adalah 500 ml. So 500 ml untuk shampoo dengan conditioner. Dua besar botol. So semasa saya dapat ini produk, saya terkejut kenapa ini botol besar. Biasa saya beli dekat luar kan, dia punya konten ialah 375 ml atau 300. Tak ada yang 500 ml punya. So memang saya gembira lah. So dari sini saya nak share yang ini shampoo dengan conditioner. Macam mana kita pakai ini shampoo dengan conditioner. So ini shampoo dia punya range memang banyak berkesan membersihkan kulit kepala kita. So yang ini tidak boleh pakai tiap-tiap hari kerana dia memang berkesan. Jika selalu pakai tiap-tiap hari, takut nanti dia terlalu bersih. Nanti hilang itu moisture. So yang ini method pakainya ialah 1 minggu macam 2-3 kali. Lain hari campur dengan herbal shampoo atau itu absolute shampoo. And jika pakai yang ini scalp care shampoo kan, mesti ingat nak pakai sekali dengan conditioner. Kenapa? Because itu shampoo bersihkan banyak kesan
makan, kita mesti taruh balik dia punya moisturizer dengan itu nutrisi, kasih balik itu scalp care. Karena banyak pesel jika tak ada taruh ini conditioner, takut nanti banyak kering. Itu apa? Kulit kepala banyak kering. Jadi tak bagus bagi kita punya kulit. Mesti ingat yang ini scalp care set mesti pakai dua-dua, tak boleh pakai satu saja. Yang lagi satu tips ialah conditioner ini. Biasa conditioner kita tak taruh dekat itu kulit kepala, right? Yang ini conditioner, dia punya cara pakai ialah yang ini conditioner harus taruh dekat kulit kepala kita. So mesti massage selepas bersihkan shampoo, mesti pakai ini, tapi pakai you massage dengan itu kulit kepala. Pakai yang ini conditioner, bukan dekat rambut, dekat ini kulit kepala. So mesti ingat cara memakai ini ialah macam ini, bukan taruh dekat sini. Okay? So yang ini sesuai, ini shampoo memang sesuai untuk teman-teman yang memang ada masalah dekat rambut, ada ketombe, kata-kata, banyak minyak. Yang ini memang boleh membaikikan yang itu kondisi. So lagi satu ialah yang ini herbal, ini conditioner ada banyak herbal dalam juga. So yang ini memang bagus sekali, ini shampoo itu scalp care set. Okay? So harap awak boleh try yang ini shampoo dan juga rekomendasi dengan kawan-kawan yang ada masalah, kerana ini memang boleh tolong mereka. Okay? Itu sahaja. Back to you. Terima kasih. Yeah. Thank you. Terima kasih, Daphne. Sharing Atomi's road to success during the session. And every time we have Hello Indonesia, we're gonna have one Korean speaker who will be sharing about Atomi's road to success, but talking in English or in Korean. So we will have Selanjutnya adalah translate. giliran Sumin. Sumin akan cerita mengenai sukses story-nya dia. Dan nanti akan ada setiap kali meeting, akan ada guest speaker dari Korea untuk membagikan sukses story-nya. Okay. Can see the screen? Bisa lihat screen? Oke ya, bagus ya. Oke. Halo, saya sangat senang melihat dan bertemu Anda semua hari ini secara online. Yeay! Yeay, good job. So, some of you might know me and some of you might not know me. Beberapa di antara Anda tahu Sumin dan beberapa di antara Anda mungkin tidak mengenal. Saya adalah Sharon Rosemaster Suminhan, 26 tahun, dan saya ingin berbagi jalan menuju ke kesuksesan Atomi dengan Anda semua hari ini. Okay. So, how can a 24-year-old young lady with no knowledge and no experience, no connections, can make success? Bagaimana seorang yang hanya berumur 24 tahun, tidak ada pengalaman, tidak ada pengalaman dan bisa sukses di Atomi Business. And why would she quit university and start a networking business? So, mean you quit university? You didn't know? Yeah, I quit university. Oh, so dia berhenti dari universitas dan menjalankan bisnis Atomi. Oh, so what vision did I see that I made this kind of decision?
Makanya dia membuat keputusan untuk menjalankan Atomy. Do you see this beautiful lady here? Anda lihat ibu yang cantik ini? This is my mother. Ini adalah ibu saya. She is a Star Master and a Royal Leaders Club member in Atomy. Dia adalah Star Master dan Royal Leaders Club di Atomy. Royal Leaders Club is Atomy members that receives 200,000 USD plus cashback from Atomy in a year. Royal Leaders Club di Atomy itu mendapatkan sedikitnya penghasilan 200.000 US dollar per tahun dan juga mendapatkan cashback Atomy, dapat uang cashback lagi selama setahun juga. Wah, bukankah itu luar biasa? Wah, luar biasa. No? Luar biasa ya. Ya, luar biasa ya. So, don't you want to become like my mother, beautiful and successful? Maukah Anda menjadi seperti ibu saya, cantik dan juga sukses? Try guessing my mother's age. Nah, coba tebak umur ibunya Sumin berapa tahun? Saya ibu berapa tahunnya? Ada yang bisa tebak? Silakan unmute dan ngomong. She is? She is 50. 60. She is 62. Yay! Ibunya 62 tahun. Wow, can you believe that? Percaya nggak percaya? Do you know anyone around you that is 62 years old and is making more than 200,000 USD in a year? Adakah orang di sekeliling Anda yang Anda tahu mendapatkan penghasilan 200.000 US dollar per tahun? That is what Atomy will make you and your family to be. Inilah Atomy yang akan membuat semua ini terjadi nantinya. So you might think, yeah, Samin, your mother is so successful. So that's why you started Atomy business and you use the products. Mungkin Anda berpikir, ibu kamu sukses di bisnis Atomy, makanya Anda juga pakai produk Atomy. But, tidak. Tapi tidak. No. That is no. Why? That's not the reason. Maksudnya ya, pikir Anda mungkin dengan ibunya sukses, jadi Sumin juga ikut sukses karena ibunya sukses. Padahal sebenarnya tidak. Sumin tidak, bahkan tidak pakai produknya selama 5,5 tahun. Yes. Why I didn't use the products for 5.5 years, although my mother is doing so good in Atomy? Kenapa dia tidak memakai produknya selama 5,5 tahun, walaupun ibunya sudah pakai produknya dan sudah sangat sukses di Atomy? Because I didn't believe in MLM. Karena dia tidak percaya sama namanya multi-level marketing. I thought, no way. I will not use. Tidak. Dia akan dia pakai. And also because, kenapa? I have very sensitive skin and body. Do you see my picture here? Lihat, karena dia juga sebelumnya mempunyai struktur body yang sensitif. This is me. Indeed, the picture on the left is my arm and my back. Itu Sumin, itu kalau lihat di gambar itu punggungnya, bahunya di sebelah kiri. And then the picture on the right is when I just started using Atomy products for some months. Ya, di sebelah kanan itu dia baru pakai beberapa bulan saja Atomy produk. And that's why I wore this one piece today, because I wanted to show you my arm. Makanya dia sekarang cuma pakai kayak selai, dia mau tunjukin. You can see the before in the picture, and then after here. Sebelum dan sesudah Anda bisa lihat lebih mulus ya. So, this kind of outfit I couldn't wear before. Sebelumnya saya tidak bisa memakainya. Because I have a very fragile body and whatever environment around me changes, then I become sick and have troubles and rashes coming out all over my body. Jadi begitu dia, karena dia tubuhnya sangat sensitif,
apapun kayak kemana-mana, kalau dia pergi kemana-mana karena udara, karena minuman, karena air itu selalu dia alergi, kayak sakit. And every country has different type of water, you know. And then whenever I travel, I always get sick stomach and always have troubles coming out all over my body. Kalau dia suka travel, dia masalahnya dengan air minum. Pokoknya kalau kadang-kadang dia kalau minumnya salah aja sudah sakit perut ya. So I always have to be careful in whatever I eat, the time I sleep, the air around me, the environment around me. Ya pokoknya udara apa semua, kadang-kadang lingkungan yang tidak mendukung, pokoknya membuat badan dia tuh suka sakit. So that's why I Alergi. tried so far and wide in the range of products I could purchase to take care of my problem, but to no significant effect. Say that again. Oh, I tried wide and far in the range of products I could purchase to take care of my problems. Oh ya, dia but mencoba. to no- Dia intinya dia tidak mencoba produk, pokoknya coba produk merek-merek yang lain lah untuk supaya membuat badannya tuh ya tidak nggak alergi. Pokoknya produk yang lain dulu dia coba, dia nggak mau coba Atomy. Then one day I had a big fight with my mother, and then she said, "You try all the other brands in the world, and then you never try your mother's product." And she Suatu cried. hari dia bertengkar sama ibunya bilang, kamu cuma pakai produk-produk merek lain aja, tapi tidak pernah sama sekali pakai produk Atomy. So she cried. So I said, "Okay, I will try." Dan ibunya nangis dan Sumin bilang oke, nanti saya coba suatu saat. Ya saya coba. Just trying out the product took me 5 years plus, and what is the result? Hanya pakai produk Atomy dan lihat hasilnya selama for 5 months or 5.5 years. 5 years plus. Just trying Yeah. out the product took me 5 years plus. Ya, sudah coba produk dan sekarang sudah 5 tahun lebih, lihat hasilnya. And what's the result? Dan apa hasilnya? Jan! Stella! Dan You can cantik see lah the setelah picture. itu. And in the picture, Dan Yay. di foto. you can see the after picture here and also my face. Right now, you're seeing it already. I used Atomy products for 6 months plus, and this is the result you see in the picture here. Jadi dia sudah selama pakai 6 bulan dan sampai sekarang pun dia sudah pakai 5 tahun. Jadi di dalam 6 bulan aja sudah ada perubahan dan ditambah lagi 5 tahun setelah pakai, jadi ya semakin cantik hasilnya, semakin berbeda. At first, more troubles came out, but as I continued, the skin became more healthier and it recovered. Ya pertama kali kalau pakai produk biasa ya ada sedikit ya problem, tapi ya itu namanya detox dan membuat lebih baik nantinya setelah itu. So then what about the price? Dan bagaimana dengan harganya? Atomy's price was so much affordable than the products I've been trying. Atomy adalah punya produk yang sangat bagus harganya yang dia sudah coba. So that is why I got interested in the business part. I thought this kind of absolute products with good quality and good price would work anywhere around the world. Jadi dia berpikir karena produknya absolute quality, inilah yang membuat dia mau jalanin bisnis Atomy. And then also at that time I was a 4th grader in university, almost by the time I graduate. So I was always thinking about what I should do after I graduate. Jadi setelah waktu dia kuliah itu dia selalu berpikir apa yang dia harus lakukan, apa yang dia akan lakukan nanti setelah dia graduate atau lulus dari universitas. So should I be a government servant so I get a very safe job? Apakah saya harus menjadi kayak bekerja di pegawai negeri untuk supaya lebih aman, lebih secure? Or should I go and work for a corporate like my siblings? Apakah mungkin juga kerja di perusahaan swasta seperti CJ?
And I consulted my sister. My sister is an elite who graduated from the best university and got a good position job as a lady in one of Korea's biggest corporate. Jadi dia konsultasi CJ. sama sisternya pokok yang bekerja di suatu perusahaan corporate di Korea yang terkenal. And in Indonesia, there are also many CJ food and products and CJ cinema, right? Di Indonesia juga mungkin ada ketemuin CJ Product dan CJ Cinema atau bioskop ya. And then what my sister advised me after working in CJ for 5 years, Apa Was- yang sisternya suggest atau sarankan setelah dia bekerja 5 tahun, she told me, don't come into the corporate world. jangan kerja di corporate, ya di perusahaan swasta. But do add me. Lakukanlah bisnis Atomy. She said, try out comparing the income of herself and our mother. And if I don't have a dream or a target that I want to achieve in that corporate world, like her, then don't come. Pokoknya ya kalau misalnya kan kalau dia ingin karena dia tanya kalau mau mempunyai seperti penghasilan yang besar atau impian yang besar untuk dapetin income yang banyak seperti ibunya, ya jangan kerja di perusahaan swasta. I made a chart of my sister and my mother's income, and here is the result. Ini dia membuat skema antara perbandingan antara penghasilan sistemnya sama mamanya. Corporate income is fixed. The hard work you do not guarantee higher income. Kalau di corporate itu walaupun Anda bekerja keras, tapi tidak garansi kalau penghasilan Anda tuh bisa ya besar. My sister's department, the dropout rate is 90% plus. Di tempat sisternya itu bekerja tuh dan yang drop out kerja tuh 90% lebih, 90% plus. 10 people go in, then 9 would disappear in 2 years. Jadi kalau di situ 10 orang bekerja, 9 orang udah hilang 2 tahun berikutnya. And all of them are very highly educated people with talents. Semua orang di situ rata-rata yang mempunyai talent, yang pokoknya orang yang pinter lah di situ. To go into that department, they competed 3,000 versus 1. Jadi untuk masuk situ aja mereka melakukan kompetisi 3.000 orang yang mencari kerjaan cuma untuk dapetin 1 orang yang masuk. She told me, do you want to compete with 3,000 people and win the job? And after 2 years, you find the job very difficult, time-consuming, and tiring, and not enough income, so you want to quit after 2 years? Jadi dia bilang kamu mau berkompetisi dengan 3.000 orang, cuma maksudnya untuk dapatkan 1 orang yang lulus bisa kerja di situ. Tapi setelah itu 2 tahun aja kamu kerja, kamu nanti juga keluar dan akan dapat kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan yang lainnya. She told me, do you want to continue competing with your colleagues to go higher and higher? Ya, sorry, say that again. Oh yeah, never mind. Next. Yeah, it's okay. Next. So, and what is the result? Income that is sufficient to live a normal life, but never enough to live a dream life. Kadang-kadang income-nya tuh ya kita puas dengan income-nya, tapi tidak puas dengan impian yang kita ingin dapatkan lebih. Atomy's income is not big at first, but when continue, it makes big results. It climbs up and up and up. Ya, pertama kali kalau jalanin Atomy itu awalnya pasti nggak pernah besar penghasilannya, tapi kalau kamu teruskan akan terus dan penghasilannya akan meningkat terus ke atas. At first, we need to make a big effort, but not much of result in Atomy. Kalau di Atomy ini pertama kali ini yang kita harus lakukan adalah kita berusahanya kerjanya yang keras, tapi hasilnya nggak ada awalnya. But when we continue, the more work you put, higher the income we climb. Tapi kalau kita lakukan terus-menerus,
pekerjaan kita lakukan, semakin bekerja keras kita, nanti semakin besar penghasilan kita. And when you reach a certain point in Atomy, it will no longer be your ability or your efforts. Skip, go ahead. Your work is only in the beginning. The big income is not your power, but your partners and consumers and the company system working. That is passive income. Ya, nantinya di bisnis ini Anda akan mendapatkan passive income. Pertama kalinya yang Anda lakukan, Anda kerja keras. Nanti di sistem Atomy itu consumer Anda yang akan bekerja bukan bekerja untuk Anda, maksudnya dari Anda membangun jaringan dengan Anda mempunyai konsumen yang nanti akan mendapatkan passive income. We are just thanking the partners and thanking the company system and doing what we can do with our best to assist the downline. That's it. Ya, just terima kasih kepada Atomy System dan ke consumer Anda. Ya, lakukan aja seperti itu. This is why I started Atomy business, but not in Korea, but in Malaysia. Inilah pertama kali Sumin start melakukan Atomy business, not in Korea, bukan di Korea tapi di Malaysia. I thought I wanted to give a shot at the global market, so although I have no one that I know overseas, I just went abroad. Oh, sorry? So, not in Korea but in Malaysia because I thought I wanted to give a shot at the global market. Ya, karena Sumin ke Malaysia karena dia mau kayak seperti dia mau punya bisnis global di luar negeri. So although I have no one that I knew overseas, dan dia tidak mengenal orang satu di luar negeri, dia nggak kenal, dia nggak punya teman. I just packed 3 carriers full of Atomy products and leaflets and moved in to live in Malaysia. Jadi ini yang Sumin lakukan cuma hanya kayak bawa produk-produk dalam luggage dan ke Malaysia, gitu aja yang dilakukan. So in the beginning, I had no work to do. I wanted to work, but nobody would meet me. Jadi waktu di sana ya nggak ada yang mau bekerja, yang dia nggak dapat apa-apa, dia bekerja, orang nggak mau kerja, maksudnya mau jalanin Atomy. I would go around in shopping malls, restaurants, coffee shops, and talk to random people, and invite them to come and get a demo, like in this picture. Jadi dia pokoknya di sana yang dia lakukan itu dia ke mall-mall, ke restoran, kemana-mana. Jadi dia bertemu, dia random cari orang yang dia ketemu dan dia melakukan demo. Ini salah satu yang dia ketemukan orang yang dia kenal. And if they feel uncomfortable to visit me, I would go to their place and demo the whole family. Jadi kalau dia tidak merasa nyaman, maksudnya ya Sumin pergi ke rumahnya customer itu, prospek itu, dan dia lakukan demo ke seluruh orang-orang yang ada di rumah tersebut. We would also have regular meetings in the center. Kita juga punya regular meeting di center. There is Patrick, sales master, you can see in the picture. My first Malaysian partner that I thank so much. Ini adalah Patrick, sales master, dan beberapa member Atomy di Malaysia. Terima kasih banyak, Patrick. We also had regular mini seminars at the center with only handful of people. Kita juga punya kayak mini seminar, yang hadir beberapa orang. And then we would also visit other cities to share about Atomy. Kita juga pergi ke kota lain juga untuk sharing Atomy ke kota lain di Malaysia. This is Ipoh. Ini Ipoh. We visited our downline members' office and displayed the products and introduced Atomy to the members' friends. Kita display produknya di
di centernya dan memperkenalkan bisnis-bisnisnya kepada teman-temannya. You can see the back of the head of our Diamond Master Leslie in this picture. His head. Oh, bisa lihat Leslie. Oh ya, membelakangin ya kepalanya itu Leslie Diamond di IPO. So like this in the beginning, I went around public places giving out leaflets, like brochures. With few people that contacted me, I did demo and joined them as members. Pokoknya dia lakukan di sana, dia kemana-mana, dia ke mall pokoknya dia kasih brosur-brosur untuk cari prospek terus di situ. Dan kalau join dia jadikan kalau tertarik dia jadikan member di Malaysia. These few people introduced me new people, and I went anywhere to introduce Atomy to more people. Jadi ya misalnya ketemu orang dia menjadi member, akhirnya orang itu juga bawa orang lagi untuk memperkenalkan orang jadi member lagi. Yang dia lakukan di Malaysia ya seperti itu. And Mr. Patrick and I would sometimes even go on 12 hours drive, thank you Patrick, to share Atomy. Kadang-kadang dia pernah sama Patrick drive sampai naik mobil sampai 12 jam hanya untuk melakukan bisnis Atomy, memperkenalkan bisnis Atomy. And the duplication went on. Dan terjadilah duplikasi. So this is a wonderful part about Atomy. In this picture, the members had demo session, but you can see I'm not there. Ya inilah akhirnya terjadi duplikasi di sini. Sumin tidak ada dan mereka melakukan demo. It was done by Mr. Leslie. Ini demo dilakukan oleh Leslie. Mr. Leslie also did the same thing that I did, sharing about Atomy and non-stop, no matter what is the result. So, and you can see in this picture. Ya, ini juga dilakukan oleh Leslie, ya, sama seperti yang dilakukan sebelumnya, dilakukan non-stop, melakukan kayak seperti memperkenalkan Atomy ke member-membernya di Malaysia. So, and you can see this is Mr. Leslie Center in Ipoh Avante Center. Ini adalah education center Ipoh, Leslie di Ipoh, namanya Advantage Center, right? Avante. Avante Center. Right. Avante Center in Ipoh. You can see Sales Master Simon way over there in the picture, teeny tiny, giving presentation in this picture lah. Kamu bisa lihatlah di fotonya ada Simon yang lagi sedang melakukan presentasi. And then this is picture of me meeting Mr. Tio and Mrs. Daphne for the first time in Christmas party. Ini adalah foto dengan Mr. Tio dan Daphne. Pertama kali Sumin ketemu pada Christmas party di rumahnya mereka. So this is Atomy. Do you want to know how you can become a Sharon Rose Master like Sumin? Inilah Atomy. Anda bisa menjadi Sharon Rose Master. I met a Uber driver and shared Atomy. He liked Atomy's toothbrush and philosophy, and he joined as a member. This is Mr. Patrick. Ini adalah yang pertama kali Sumin. Ini adalah proses dari akhirnya Sumin menjadi Sharon Rose Master. Pertama kali yang dilakukan dia ketemu dengan supir taksi Uber yang namanya Mr. Patrick. And I met another Uber driver who invited me to a pool tournament at a pub. I went to the pub at about 10 p.m. and gave brochures to people in the pub. Ini yang kedua kali juga yang dilakukan, ketemu lagi supir taksi dan kemudian Sumin diundang untuk datang ke pub jam 10 malam dan Sumin memberikan brosur-brosur kepada orang-orang yang dia kenal di pub. And that is when I met Mr. Simon Lee. Dan disitulah Sumin bertemu dengan Simon di pub. And then Mr. Simon Lee and I hang out sometimes together, and he introduced me his former colleague, which is Mr. Leslie. Jadi karena udah ketemu Simon sekarang, karena Sumin bekerja ke dalam lagi, ketemu Simon pun memperkenalkan ke college-nya.
So that is our Diamond Master Leslie here. And then he introduced me his friend called Mr. Simon Chong. This is our sales master here. Dan inilah Leslie mengenalkan ke Simon Chong yang sales master sekarang di sini. And then Mr. Simon introduced me his university mate called Mr. Amin, also joining us here today. And Simon Chong pun mengenalkan ke Iming, teman universitasnya dan ada di sini sekarang. And then Mr. Amin introduced his neighbors, Mr. Teo and Mrs. Daphne, in a Christmas party. Dan Mr. Iming dia kenalkan ke Mr. Teo dan Daphne, tetangganya yang Sumin ketemu di malam Natal. And then Mr. Amin introduced another friend called Mr. Jerry, who is also here with us today. Dan juga Mr. Imin juga mengenalkan Jerry yang juga ada di pertemuan kita malam ini. And Mr. Teo introduced another friend in Indonesia, and that is how our Indonesian business started. Dan Mr. Teo memperkenalkan juga temannya yang lain di Indonesia dan dimulailah akhirnya ada di Indonesia sekarang terus. So how my business grew, it wasn't me that made the group grow, but Atomi's wonderful marketing plan of unlimited levels and global one server and Atomi's product power. Jadi bukannya Sumin yang hebat, maksudnya bukannya Sumin yang bekerja, tapi sistemnya dari Atomi yang hebat, yang membuat unlimited level dan berkembang secara global sampai ke Indonesia. So, this is a picture when Indonesian members visit Korea. Yay! Inilah picture ketika waktu itu member-member Indonesia ke Korea. Seperti ini, Atomi bukan bisnis toko kecil lingkungan, tapi itu bisnis besar bisnis. Yeah. Jadi sebenarnya Atomi itu adalah bisnis yang global bisnis dan besar sekali bisnisnya yang Anda harus tahu. Yes. So now for me and my mother, Atomi is like having fun. Dan sekarang buat dia dan sama ibunya, Atomi sekarang adalah fun business, jadi bisnis yang menyenangkan. We travel around the world and do business at the same time. Travel and business is the same thing for us. Jadi sekarang travel sama bisnis jadi bisa bersamaan. And this is when I was in Australia, translating for our founder and chairman, Mr. Pak Kang-gyeo. Ini waktu Sumin di Australia ketemu Park Hang-gil, chairman dari Atomi. So in Atomi, you can achieve not only your success, but family success together. Jadi di Atomi ini Anda tidak hanya dapatkan kesuksesan, Anda juga bisa mendapatkan kesuksesan bersama dengan keluarga, maksudnya family juga, bukan hanya diri sendiri. Ini adalah penghasilan ibu saya. Tada! Wah, mau? Ini adalah penghasilan ibu saya. Yeah, do you want this income? And this is the last year when I became a Sharon Rose Master. Ini adalah tahun lalu ketika Sumin menjadi Sharon Rose Master. And ini penghasilan saya. Ini penghasilan Sumin. So, although now we are stuck in Korea for many months due to coronavirus, I can't really wait to see you Indonesian members in person again. Yeah. Jadi walaupun dalam situasi sekarang ini lagi dalam berbulan-bulan ini ada karena corona, jadi tidak bisa kemana-mana. Jadi Sumin juga sebenarnya nggak bisa, maksudnya kepengen sekali, sudah nggak bisa nunggu lama-lama lagi untuk datang ke Indonesia. And I hope that until we meet again, let's love Atomi more and more. Dan dia harap kalau nanti ketemu lagi, kita akan dapatkan orang yang penuh pengharapan dan banyak-banyak lagi orang.
and use Atomy and become more beautiful, more healthy, and receive more cashback. Oke. Thank you. Terima kasih banyak. Kamsahamnida. Wow, that was I tried my best in my bahasa. Very good. Thank you, Sumin. Okay. Now Sumin That can was- speak Bahasa already. Yay! Hopefully Yay. next time I will share more in Bahasa Indonesia. And our last topic for today's session is Q&A time. So I think many of you members have a lot of questions about how to carry out this business. So feel free to ask questions during this session. Your sponsors Okay. are here to answer to your questions. Yay! Sesi yang terakhir adalah sesi tanya jawab dan sponsor-sponsor Anda akan melakukan memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan Anda. Jadi karena memang kemarin waktu kita ada upline diamond kita itu ada mengirimkan seperti yang harus diisi form dan ada beberapa pertanyaan, tapi karena kita mengingat keterbatasan waktu, jadi kita dapatkan 5 pertanyaan saja. Bagi Anda yang ada memberikan pertanyaan tapi tidak dijawab sekarang ini, mungkin kalau bisa ditanyakan langsung lagi ke upline terdekat Anda, mungkin bisa dibantu. Ya. Okay, so question number 1. Jadi pertanyaan yang pertama, I would like to run the Atomy business but I can't focus because I work full time. Jadi saya mau menjalankan bisnis Atomy, tapi karena saya tidak bisa fokus karena saya bekerja sebagai full time. Jadi Saya boleh jawab? Leslie yang Ya, akan saya menjawab. jawab. Ya, oke. Ya. Go ahead, Leslie. Silakan. Halo, jumpa lagi sekali lagi. Ya, pertama dia tanya kepada anda kalau anda mempunyai soalan ini kerana anda sudah memang fall in love dengan produk Atomy. Oleh dengan itu, you pun sudah berfikir gimana nak buatkan bisnes ini. Bila saya masih bekerja, tiada waktu. Jadi apa yang saya boleh bagi sebagai satu suggestion ialah pakai dulu produk dan ambil banyak gambar, foto dari waktu sebulan, 3 bulan, 6 bulan. Ambil saja fotonya dan masuk pakai SNS, social networking service. Ya, macam TikTok, Facebook, Instagram, post sahaja. Postkan wajah anda, foto wajah anda sudah kelihatan lebih cantik, lebih licin, lebih putih. Share dengan kawan-kawan anda, teman-teman anda, apa experience anda. Harga dia bagus, produk dia bagus, share sahaja. Dan dalam beberapa kali, mungkin teman anda akan cakap, "Oi, bagus." Mungkin ada orang akan tanya dengan anda, "Apa produk itu? Boleh tak saya cuba? Atau boleh tak recommend kepada saya? Saya mau cuba." Ya, dari sana kita boleh reply dia, bagi jawapan kepada dia. Mari kita cuba. Tapi waktu sekarang saya masih bekerja. Boleh tak kita jumpa hari Minggu? Ya, kita buat appointment begitu dulu. Ataupun apa yang you boleh buat ialah dalam beberapa kali yang you sudah kirimin foto dan ada remark yang bagus, cubalah letak, "Hey, saya ingat nak buat satu bisnes lah. Selain saya kerja di sini, saya pun mau satu income pasif. Di mana? Saya mau cari partner. Ada sesiapakah yang boleh recommend?" Post kepada Facebook you ada apa dan cakaplah, wah, experience anda. Mungkin anda ada jawapan dari teman-teman yang baru. Ya kah? Saya dengar anda mau cari satu teman buat bisnes. Bisnes apa tu? Okey. Sekarang saya masih kerja,
Tapi kalau ada waktu, mari kita berjumpa. Saya biar anda cuba. Dari sana ia dapat call contact atau bukan call contact, warm contact dari teman-teman anda atau mungkin dari keluarga ataupun dari karyawan. Mana tahu bila dia ada feedback begitu, berjumpa dengan dia, bincang dengan dia, dan okey, apa konsep yang anda mahu buat, awak berbincang. Kalau dia berminat, ini yang saya beritahu. Kalau you nak pakai waktu sendiri untuk mengajar dia, memang tidak cukup. Apa yang anda boleh buat, awak recommend dia kepada sponsor, kepada upline anda. Biar bertemu dan register dia di kaki besar anda. Kiri atau kanan, yang mana lebih besar, yang mana sponsor boleh menolong, menjaga. Ya, bincang dengan sponsor dan dia register di kaki besar. Dengan itu, sponsor boleh menolong, mengajar teman-teman baru anda sewaktu anda masih kerja. Okey? Dan juga, bila dia sudah ada reaksi yang, wah ya, ini bisnes yang saya mau buat, mari kita bincang lagi. Okey, sekarang anda ada di kaki besar saya. Apa yang saya dapat, anda pun akan dapat benar, dan saya tidak dapat apa-apa pendapatan dari recommendation ini. Jadi, boleh tak anda tolong saya sedikit? Bila saya ada teman di kaki yang kurang besar itu, boleh tak you tolong ajar dia? Ataupun kalau saya tidak dapat pergi ke one day seminar atau pergi ke Success Academy, bisakah teman baru ini bawa yang kawan atau teman-teman saya berikut ke seminar-seminar berikut atau berjumpa dengan sponsor? Kalau dia boleh buat begitu, dia sudah boleh tolong anda. Dengan itu, step by step, kita akan jalan ke memaju terhadap komision pertama, kedua dan selainnya. Dari sana, anda pun sudah ada satu permulaan supaya pada waktu yang bagus, mungkin anda boleh letak lebih masa, lebih waktu membina karya Atomy anda. Ini jawapan saya. Bolehlah anda cuba. Okey, terima kasih. Terima kasih. Okay, so question number 2 is how to introduce friends to join Atomy. Jadi bagaimana cara memperkenalkan bisnis ini kepada teman-teman saya untuk menjalankan Atomy. Ini akan dijawab oleh Mr. Tio ya. Ya. Oke. Oke, selamat malam. Oke, saya Tio ya. Oke, gimana cara kita memperkenalkan bisnes Atomy ke teman-teman kita? Oke, saya bicara saya dulu. Saya join Atomy, oke, setelah saya pakai produk 4 bulan. Saya baru mau lihat bisnes Atomy. So, ini adalah saran saya ialah kita sering mau cari orang bisnes di Atomy. Tapi adakah benar begitu gampang mau cari orang bisnes atau lebih gampang mau cari orang pemakai? Mana yang lebih gampang? So, saya punya experience ya, ialah kita lebih fokus ke cari pemakai. So dari pemakai kita akan dapat lihat dia benar-benar suka produk itu, dan kita dari situ kita akan mungkin build itu dengan build relationship dengan dia. Lepas itu kita baru memperkenalkan bisnes ini ke dia. Ya, kalau kita baru bertemu dengan dia dan langsung kita jelasin bisnes ke dia, dia mungkin tidak berminat. Ya, ini kita perlu lihat tahu orangnya, orang mau bisnes ke orang mau
produk di mana. Kita harus tahu dulu sebelum kita bicara dengan dia. Tapi cara saya bekerja ialah saya lihat semua orang itu pemakai. Pertama, mereka semua pemakai. So dari situ mereka akan jadi, setelah mereka pakai, mereka bisa belanja di web sendiri. Itu panggil auto consumer. Kita mau cari lebih banyak auto consumer dulu. Setelah itu baru jadikan mereka menjalankan bisnes Atomy. Ya. So ramai yang tanya, ini ramai orang yang tanya mau cari orang bisnes. Kalau begitu gampang mau cari orang bisnes, saya sudah Imperial Master. Saya sudah jadi Imperial Master. Ya. So ini penting sekali ialah kita harus pertama kita pakai produk dulu, lepas tu kita kongsi ke teman-teman kita. Ini cara pertama. Okey, cara kedua, seperti saya, contoh kalau saya ada bertemu dengan teman-teman berjumpa di kafe, di mana-mana lah. So saya sengaja saya bawa seperti vitamin C, probiotik ataupun hemohim, saya langsung minum di depan dia. So dia mesti tanya saya, "Oi, apa yang kamu minum?" "Vitamin C, ini dari Atomy." "Oh gitu." Nanti setelah dia tanya ke saya akan jelasin ke dia, kerana vitamin C ini kan normal, semua ramai yang minum vitamin C ini. So kita bisa bicara dengan dia tentang vitamin C Atomy gitu. Lepas tu kasih satu sachet ke mereka untuk cuba minum. Dan dari situ kita bisa ada mula perbualan tentang Atomy. Apa itu Atomy? Tapi pentingnya kita mesti mau tahu, jangan langsung bicara tentang bisnes. Kerana di Atomy 97% punya orang ialah consumer dan hanya 3% itu yang mau jalan bisnes. So kalau kita baru bertemu sudah bicara bisnes, orang itu tidak mau. So ingat, ini sangat penting. Ini mesti mau ingat selalu. Ya, ini adalah salah cara saya untuk rekrut. Lagi satu, mau cari orang bisnes lebih gampang kalau kita cari di lineage kita. Okey, contoh ya. Pertama, kita kan ada ramai lineage kiri kanan. Soalan saya ialah berapa member yang kita kenal di lineage? Seperti saya lihat, kalau saya ada waktu, saya lihat semua lineage saya. Setiap orang, saya ada ID-nya, saya akan nanya ke leader-leader, siapa orang ini, apa dia buat. So saya dari situ, saya cari orang yang ada minat, mungkin bisa jalan bisnes ini. So pertama kita mesti mau cari, kenal semua member yang ada di lineage kita. Ini pertama. So ini memang sangat bagus ya, kerana saya sudah buat lebih setahun dan saya bertemu member, consumer, lepas itu dia mau mula jalan bisnes ini. So pertama, ini untuk orang bisnes di lineage kita. Ini penting. Ini kalau tidak pasti bagaimana caranya, tanya ke leader upline, sales master, ke diamond master, di mana cara saya harus buat, apa yang saya harus buat. Ya, ini bisa, nanti kalau kamu benar-benar mau jalan serius bisnes ini, okey, kita bisa bikin satu grup ya. Saya bisa sharing lebih mendalam, lebih banyak untuk cara untuk mencari leader dari customer jadi leader. Ya, ini adalah beberapa cara teknik yang saya pakai untuk memperkenalkan bisnes Atomy ke teman saya. Okey, terima kasih. Wah. Oke, terima kasih. Oke, sekarang hold on. Okay, the question number 3, how do I set goal to make my business growing fast? Jadi bagaimana
Caranya saya men-set goal atau membuat target untuk membuat perkembangan bisnis kita cepat. Jadi poin pertanyaan ketiga ini akan dijawab oleh Simon Chong, right? Yes. Selamat Oke. malam semua. Oke, soalan ini amat bagus. Amat bagus sekali. Kenapa saya kata ini soalan yang sangat bagus? Di Atomy, saya boleh kata dah banyak leader-leader di antara kita dari Malaysia, dari Indonesia, dari mana-mana sudah pun menjelaskan pengalaman mereka bagaimana untuk menjalankan perusahaan Atomy dan so sebenarnya untuk menjalani perusahaan Atomy pertama sekali yang anda sangat perlu buat adalah bagaimana anda menetapkan impian anda. How do you set your goal? In fact, soalan ini adalah hanya satu. Sebab bila kamu sudah set goal, otomatis perusahaan anda akan berjalan otomatik. Tetapi banyak orang tidak tahu atau tidak mengenali bagaimana untuk menetapkan tujuan, hala tujuan dan juga goal setting. Apa maksud buat goal setting? Goal setting adalah seperti anda ada impian. Impian apa? Impian ingin menjalankan kehidupan yang lebih bagus. Tetapi dalam kenyataan ini sangat vague, sangat blur. Apa maksudnya kehidupan yang lebih bagus? Bagus macam mana? So, mesti spesifik. Bila nak buat goal, mesti spesifik. Seperti sebagai contoh, saya ingin mencapai matlamat untuk membeli sebuah mobil. Mobil apa? Jangan kata saya nak beli mobil yang besar-besar sebesar mana. Mesti tetapkan tujuan. Seperti apa mobil? Brand, merek dia, dia punya sisi, harganya dan juga paling penting untuk membuat goal setting adalah jangan sesekali hanya ingatkan saya ada impian. Impian dan fantasi ialah beda ya. Apa maksud impian dan juga fantasi? Adalah bila impian tetapi impian ini tiada action dan juga tiada satu tarik without a deadline. Kalau tak ada tarik, ini adalah fantasi. So, bila kita buat goal setting, kita mesti bagi satu tarik. Kalau let's say for example, saya nak jadi seorang sales master. Bila? Jangan kata saya nak jadi sales master. Saya nak jadi diamond. Bila? 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 1 tahun. So, buat satu goal setting yang lebih anda juga paling penting bila buat goal setting, matlamat anda mesti sangat jelas dan juga mesti achievable. Jangan kata sekarang saya nak jadi menjadi seorang billionaire. So this something like macam impossible, but can be done, but it macam sangat susah. So tentukan hala tujuan anda, goal setting. Mesti letak satu tarikh. Kalau saya kata saya nak jadi sales master, so berapa bulan? 1 bulan, 2 bulan. Kalau kata saya nak jadi sales master 2 bulan, plan dalam ini 2 bulan, apa anda perlu buat? Untuk mencapai sales master, bagaimana anda mencapai 2.5 juta di kiri, 2.5 juta kanan. Dalam 60 hari, bagaimana anda untuk mencapai semua PV, untuk mencapai matlamat goal. So, bila kamu ada satu sangat jelas goal setting anda, perusahaan Atomy anda akan otomatik, akan jadi otomasi. Sebab kenapa? Sebab you sudah bagi satu tarikh, direct deadline. Bila anda nak habis mencapai goal setting. Okay? So I hope, saya harap
saya punya explanation serba sedikit boleh membantu anda bagaimana untuk membuat ataupun menetapkan goal setting anda. Terima kasih. Thank Oke, you. thank Terima you. kasih. Oke, sekarang question number 4. In this situation right now, because of the pandemic coronavirus, how do we keep maintain our business? Jadi dalam situasi seperti ini, karena adanya pandemic corona, jadi bagaimana caranya kita maintain jadi bisnis kita supaya tidak menurun? Jadi this question will be Patrick dari Kuala Lumpur. Hello. Okay. Hello. Hope everybody is safe. Semua sihat-sihat belaka. Okay. Actually, sekarang yang dengan COVID-19 ni, semua dia sudah buat macam dunia ini tergendala sebentar. Okay. Semua bisnes pun sudah dia terpaksalah mencari jalan yang baru. Bukan macam tu. Ya. So sekarang sekarang banyak bisnes pun sedang berbincangkan macam mana post MCO kita movement control order, bagaimana kita nak adakan itu kata new norm. What is the new norm for business macam tu? So this MCO actually adalah satu opportunity untuk kita semua because you tengok, you tak boleh pergi berbelanja kat shopping mall, you tak boleh pergi luar makan-makan, you tak boleh pergi sini pergi sana. So semua orang pun tahu sekarang e-commerce, macam Atomy, online shopping mall, senang saja. You beli barang, you dapat, senang saja kan. Dan dalam keadaan MCO ni, itu apa kata kita punya company Atomy, dia punya peribadi dia, kemanusiaan dia terbentang lah macam tu lah. Okay, because dalam MCO yang dalam yang sebulan 2 tu, biasa kita kat Malaysia you beli barang RM290 baru you dapat free delivery kan, FOC delivery. Tapi dalam masa tu setengah bulan, company kata barang walaupun RM10 you beli, dia pun bagi you free courier service. Tak ada company yang boleh buat macam itu punya kan. So lama-lama you kan, banyak orang akan nampak yang Atomy dia bukan MLM company, dia lebih daripada itu. Dia actually satu company yang prihatin, ya. Semua akan fall in love lah, bukan terhadap tu barangan dia, tapi dengan dia punya company culture Atomy. Okay. Dan dalam masa situasi sekarang, ya, banyak company besar pun ada banyak yang kena gugurkan dia punya pekerja. Ada kala pun dia kata, you boleh tak you tolakkan gaji you 50%, 30%. Dan sekarang dalam masa keadaan macam ini, banyak orang pun huru-hara. Tapi Atomy merupakan satu lagi opportunity untuk orang ni dapatkan part-time job. Yang apa yang dia kena buat, dia pakai itu produk yang dia suka dan dia share saja, dan dia boleh buat satu income yang lebih untuk berbelanja. So MCO ni actually satu opportunity yang lebih baik untuk kita semua. So itu harap ini kalau you tengok macam ni, dia merupakan satu opportunity yang besar lah untuk kita. Sekarang kita pun cakap Fourth Industrial Revolution, AI, semua tu. Orang pun takut next dalam masa 6 bulan you akan ada lagi kerja tak? Ya. So sini adalah satu opportunity untuk kita ada lebih ada satu tajuk untuk cakap dengan orang lah berkenaan dengan company Atomy. Harap yang ini ialah jawapan yang anda carilah. Okay, thank you very much. Bye bye. Terima kasih. Kelima. Okay, how to promote
to sell and get more testimony product in Atomy. Gimana cara kita harus promosi atau jual dan dapatkan testimoni dari produk Atomy. Okey, ini Okay, yang ini saya jawab. ya, okey. Okay, so ini memang soalan yang senang. Kenapa? Kita semua consumer kan, kita semua orang pakai produk. So macam mana kita boleh create itu testimoni yang sudah banyak teman-teman sudah pesan ialah kita sendiri mesti pakai produk dulu. So kita adalah pelanggan pertama bagi bisnes Atomy kami kan. So jika kita menggunakan dan mengalamikan ini produk, itu Atomy produk dengan hati-hati dan juga memperhatikan cara menggunakannya dengan benar, saya pasti anda akan menemukan kebaikan di dalamnya. Kenapa? Kerana produk-produk Atomy memang ada teknologi, memang ada research dengan yang itu scientific, dengan bahan-bahan yang berkualiti. Jadi yang produk yang berfungsi, jika kita pakai betul-betul, memang kita akan berasa dia ada berkesan. Kita boleh dapat pengalaman yang hebat. Jadi selepas kita pakai, yang itulah jadi testimoni kita sendiri. Saya menjalani bisnes ini starting kerana saya pakai produk dan saya really rasa itu produk banyak tolong saya membaiki macam saya punya hair condition, saya pakai dia punya gosok gigi. So banyak barang yang saya daily product, I use it and then memang saya banyak suka. Kerana saya suka, saya pun cakap dengan kawan-kawan, teman-teman, dengan family member. So yang itulah pertama sekali mesti kita gunakan produk. Selepas gunakan produk, kita akan ada confidence. Yang dua ialah banyak penting ialah kita mesti menjadi pendengar yang baik. Kenapa? Kerana kadang-kala kita kan excited kan, kita cakap selepas saya pakai itu produk-produk dan yang kita suka cakap. Tapi kadang-kala teman-teman atau family member mereka tidak cari itu produk. Jika mereka tidak cari itu produk, even though kita cakap maybe tak ada kesan. Jadi yang banyak penting ialah semasa menemu teman-teman, kita mesti menjadi pendengar yang baik. Macam mana? Ialah kadang-kala dia bicara anak tak sihat, anak selalu batuk atau anak selalu ada itu sesama atau tak sihat. So yang itulah itu signal bagi kita yang tahu okey yang apa itu bahan boleh menolong mereka, macam introduce itu vitamin C kerana memang vitamin C boleh tolong menaikkan immune system kan. So yang pendengar yang baik itu memang penting kerana kita mau tolong teman atau family member menjadi lebih baik through itu Atomy punya produk. Bukan push, bukan macam nak push itu sales, bukan. Kita nak mencerita
pasar itu bahan-bahan yang memang yang boleh tolong mereka semasa itu. So, yang ini ialah kita boleh buat menjadi pendengar yang baik. Lagi, kita boleh guna testimoni orang lain. So, Atomy, Where did Daphne go? Daphne di mana? Yo, your wife disappeared. Okay, saya yang sharing. Dia bilang kita juga bisa pakai testimoni seperti orang lain, member kita. Kerana Atomy udah 10 tahun di market. Udah 10 tahun dan sudah banyak testimoni di web ataupun di member ataupun di upline. Banyak sekali testimoni di situ. So kita bisa nanya, kita bisa cari, ada banyak cara-cara. Pasti ada kalau kamu tanya ke upline, ke support team pasti ada. Karena sudah 10 tahun pasti ada. Okay. And then juga di web seperti di CH Atomy, di web online Atomy, di situ ada banyak seperti video, seperti leader-leader yang sharing, kongsi banyak testimoni, banyak apa yang mereka cuba di situ juga. Kita bisa dapat banyak informasi di situ. Okay. Lepas itu kita juga harus ambil gambar seperti kita pakai sebelum dengan selepas. Sebelum ke selepas kita pakai ataupun kita punya ahli keluarga, teman kita, member kita pakai. Kita mula kumpulin gambar-gambar semua sebelum dengan selepas. Walaupun mereka pakai 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, kita akan nampak dia punya perubahan dari minggu ke minggu ataupun bulan ke bulan. So dari situ kita akumulasi dari testimoni dari situ. Ini adalah salah satu cara juga dari situ. Dan kita bisa berkongsi dengan kita punya member, dengan tim kita setelah kita dapat informasi seperti yang gambar kita kumpulin. Okay, itu saja. Terima kasih. Okay, thank you, Mr. Tiao. Ya, Okay, back to the. itu saja. Terima kasih. Okay, thank you, Mr. Tiao. Ya. Okay, back to the